Inilah dalang dibalik korupsi timah 271 triliun rupiah. Bukan Harvey Muiz, ternyata bukan orang sembarangan. Helena Lim dan Harvey Muiz itu versi saya dia hanya kaki kanan, belum kepalanya, belum badannya. Maka kemudian simpanan saya, tabungan saya kemudian saya buka, yaitu adanya peran RBS. Kalau RBS itu versi saya itu kepalanya gitu, bahkan badannya. Nah, dari sisi itulah kemudian saya ngomong, ini RBS ini layak dimintai keterangan dan kalau bukti cukup ya jadikan tersangka. Karena apa? Diduga yang bersangkutan yang menginisiasi untuk pendirian perusahaan-perusahaan. Ya, ini adalah bagian dari teknis penyidikan. Namun perlu disampaikan bahwa SOP dan pedoman penyidikan ini adalah satu ketentuan yang harus dipenuhi, dan ini sudah dilakukan serangkaian penyidikan sampai pada menemukan peranan para tersangka di dalam kasus ini. Dan perlu juga diketahui bahwa dalam penanganan kasus ini kejaksaan tidak hanya menyentuh aspek tindak pidana korupsinya saja, tetapi juga sampai kepada tindak pidana pencucian uang, yaitu penelusuran uang hasil kejahatan kemana digunakan dan dimanfaatkan oleh siapa, sampai pada penelusuran aset. Nah, inilah yang akan kelihatan dalam konstruksi peranan para tersangka itu yang sudah dilakukan oleh kejaksaan. Dan saya sudah infokan sebelumnya bahwa di dalam kasus ini Harvey Muiz dan Helena Lim itu juga sebenarnya masih istilahnya cecerenya. Di atasnya masih ada yang sudah pernah diperiksa, itu RBT kan. Tapi saya tegaskan sekali lagi ya, jadi akan sangat sulit, RBT-nya pun juga akan sulit untuk disentuh. Sosok RBS atau Robert Bono Susatya kini menjadi perhatian dan terseret dalam kasus korupsi timah yang juga menyeret Harvey Muiz dan Helena Lim. RBS atau Robert Bono Susatya akhirnya muncul menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung. RBS atau Robert Bono Susatya adalah bos dari Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, dan Helena Lim di kasus korupsi tambang ilegal di Bangka. RBS atau Robert Bono Susatya ini bahkan disebut-sebut bos besar dari proyek tambang ilegal dan korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun rupiah. Namun dalam hal ini, Harvey Muiz dan Helena Lim diduga bukanlah ujung tombak dari pihak yang menikmati hasil korupsi. Dalam somasi terbuka yang dilayangkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, diduga ada sosok berinisial RBS yang merupakan official benefit atau penerima manfaat. RBS diduga berperan yang menyuruh Harvey Muiz dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. RBS adalah terduga official benefit dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal, sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya guna mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis, kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis. RBS atau Robert Bono Susatya 13 jam diperiksa. Robert Bono Susatya alias RBS diperiksa penyidik kejaksaan sekitar 13 jam. Lamanya yang dimulai sejak pukul 9.00 WIB. Dalam kasus korupsi, dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah TBK 2015-2022. Dari pantauan tribunnews.com, Robert yang menggunakan baju batik berwarna merah bata keluar dari ruang pemeriksaan di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta sekira pukul 22.05 WIB. Robert yang menggunakan masker berwarna putih tersebut didampingi dua orang kuasa hukumnya. Dia tak berkata banyak terkait agenda pemeriksaannya soal kasus tersebut. Robert hanya mengatakan dia sudah melakukan kewajibannya untuk memberikan keterangannya. Ya, sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban mentaati peraturan yang ada. Saya sudah diperiksa, kata Robert kepada wartawan. Dia juga tak mau mengungkapkan apa kaitan dirinya dalam kasus ini, sehingga bisa diperiksa menjadi saksi. Tanya ke penyidik ya, tolong ya, jelasnya. Sosok RBS
atau Robert Bono Susatya ini. Nama Robert dikenal di kalangan pengusaha, akan tetapi data diri Robert tidak banyak diungkap. Menanggapi hal ini, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, dalam surat somasi terbuka menduga peran RBS dalam kasus mega korupsi timah di Provinsi Bangka Belitung, yakni menyuruh Harvey Muiz dan Helena Lim untuk dugaan memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus CSR. RBS diduga pihak yang mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah, kata Boyamin. Tak hanya itu, diduga RBS sebagai official benefit atau penikmat utama keuntungan dan pemilik sesungguhnya dari perusahaan-perusahaan pelaku penambangan timah ilegal, sehingga semestinya RBS dijerat dengan ketentuan tindak pidana pencucian uang guna merampas seluruh hartanya dan mengembalikan kerugian negara dengan jumlah fantastis. Selain itu, MAKI juga mendesak penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus Kejagung RI untuk menetapkan RBS sebagai tersangka perkara korupsi tambang timah di Provinsi Bangka Belitung. Penyidik harus segera menetapkan tersangka RBS perkara korupsi tambang timah. RBS diduga aktor intelektual dan penikmat uang hasil korupsi, serta penyidik harus jerat TPPU RBS. Menurut Boyamin, RBS mempunyai peran vital dalam mega korupsi timah di Bangka Belitung yang telah menjerat 2 orang crazy rich, yakni Helena Lim dan Harvey Muiz. RBS yang paling banyak menikmati uang mega korupsi terbesar sepanjang negara Indonesia merdeka, meminta segera menetapkan tersangka dan melakukan penahanan atas seorang dengan inisial RBS atas perannya sebagai aktor intelektual dan penikmat uang paling banyak dari perkara dugaan korupsi tambang timah, ujarnya. Untuk diketahui, RBS saat ini diduga kabur ke luar negeri sehingga penetapan tersangka menjadi penting guna menerbitkan daftar pencarian orang dan red notice Interpol guna penangkapan RBS oleh polisi internasional. RBS, apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT? Maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan, paparnya. Ia menegaskan, MAKI pasti akan gugat pra-peradilan lawan Jampitsus apabila somasi ini tidak mendapat respon yang memadai, tegasnya. Somasi ini dikirimkan guna menjadi dasar gugatan pra-peradilan apabila dalam jangka waktu sebulan belum ada tindak penetapan tersangka atas RBS, pungkasnya. Yang bikin muak adalah para tersangka dan saksi kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah hingga saat ini masih tutup mulut dan enggan membuka siapa di balik kasus tersebut, kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.